Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai keluar dari masjid ini ketakwaan kita tidak bertambah, maka gagallah kita menghadiri jamuan Allah di sholat Jumat ini. Dan jangan sampai masih ada di antara kita yang menjalankan takwa itu sambil lalu, sementara untuk keduniaannya sangat profesional, sangat disiplin, tapi untuk ketakwaannya khususnya kepada Allah Azza wa Jalla itu masih sambil lalu. Dan yang paling tragis dalam hidup ini adalah kalau masih dunia yang lebih besar ketimbang akhirat. Disinilah benih-benih keraguan akan adanya hari kebangkitan muncul dalam hidup kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hari ini dalam khutbah ini saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 45 yang sering didengar tetapi mungkin perlu pendalaman. Di ayat 45 surah Al-Ankabut ini ada 3 ibadah besar untuk orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Bagi orang-orang yang tidak ingin lelah dan tidak ingin dikacaukan oleh kehidupan dunia yang sementara ini, tetapi dia akan menjadi orang kaya yang sesungguhnya ketika ketiga ibadah besar yang disatukan dalam satu ayat ini dikerjakan dengan baik. Yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran setiap hari. Tentu yang dimaksud bukan cuma membaca, namun juga tentu yang dimaksud ini adalah menghafal, mentadaburi, mengimani, dan mengamalkannya. Secara ringkas, saya sering mendoktrin diri saya sendiri. Quran itu setidaknya kita implementasikan dalam 5 metodologi. Pertama, belajar Al-Quran. Yang kedua, mempelajarinya secara mendalam. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, mengamalkannya, kemudian mengambil pelajaran, dan kemudian mengajarkan pada orang lain. Belajar, mempelajari, mengambil pelajaran, mengamalkan, dan mengajarkannya pada orang lain. Ini sekedar metodologi saya saja sebagai pribadi ketika mentadabburi Al-Quran, sehingga mengena terhadap hadis Nabi SAW yang dianjurkan kepada kita semua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang kedua, wa aqimis shalah. Dirikanlah salat. Jadi setelah membaca Alkitab, kemudian salat. Orang yang salatnya tapi tidak baca Quran biasanya kacau salatnya, seperti burung yang mematuk-matuk, dan biasanya tidak punya efek dari salatnya. Dia salat tapi gampang terpengaruh aliran sesat kepada pemikiran-pemikiran sekuler, liberal, kacau balau, karena mindsetnya tidak terbentuk,
attitude-nya terlalu galau. Misalnya, banyak scholarship tokoh-tokoh, bahkan mohon maaf yang disebut agamawan, ketika menjelaskan ayat tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini sering kepelintir, tauhidnya hilang, akhirnya rahmatan lil kafirin wa musibatan lil muslimin. Ini ayat ini sering terpelintir dan dipelintir oleh mereka yang menyebut dirinya ilmuwan, agamawan atau tokoh. Ketika dasar tauhid tidak menjadi cara pandangnya, ini yang kemudian lebih menguntungkan orang kafir yang kemudian memojokkan orang Islam. Padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tegas sekali. Setidaknya dua tekanan penting di sini. Kehadiran Rasulullah SAW ini nomor satu, dengan tauhid yang dibawanya, ini yang disebut dengan rahmat. Islam rahmatan lil alamin itu bukanlah yang berdoa bersama itu rahmatan lil alamin. Ini sudah kacau tauhidnya. Islam rahmatan lil alamin itu bukanlah yang sholatnya kadang sholat kadang enggak, tapi ikut jagain gereja. Ini bukan yang rahmatan lil alamin. Bukan. Jadi yang ingin saya tekankan di ayat ini makanya adalah bahwa utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dulu Alkitab dengan baik sebagai manual life, sebagai panduan hidup, baru wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Salat yang didahului dengan tilawah Al-Quran baru mencapai fungsi salat itu sendiri. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan al-fahsya. Ma huwa al-fahsya? Kullu ma ista'zama wa istauhash wa istafhash min al-ma'siyah ma tashtahiha al-anfus. Jadi yang disebut al-fahsya sebetulnya adalah sesuatu yang diagungkan oleh hawa nafsu kita. Nah, ini bahayanya orang kalau sholatnya tidak mencapai tujuannya, maka dia seringkali mengagung-agungkan hawa nafsunya di dalam sholat. Ya, namanya orang di dunia, apa sih yang dia cari? Tahta, harta, dan wanita misalnya. Saya banyak dapat kasus, khususnya dalam persoalan rumah tangga. Suami-suami yang lebih mengikuti hawa nafsunya atas nama karirnya, kemudian tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Karenanya tingkat perceraian yang tinggi di masyarakat Islam Indonesia saat ini, penyebabnya bukanlah talak, bukan, tapi khulu. Di atas 50% penyebab perceraian itu, bahkan ada yang 70% di beberapa kota, penyebab perceraian itu bukan karena suami yang mentalak, tetapi istri yang minta dilepas dari suaminya. Terlepas ada pengaruh dari undang-undang soal KDRT yang menyebabkan meledaknya tingkat perceraian. Karena undang-undang KDRT ini ditetapkan tanpa edukasi, tanpa sosialisasi yang baik, sehingga atas nama kekerasan verbal, kekerasan mental, banyak perempuan kemudian kacau. Ini penyebabnya karena suaminya juga yang tidak mendidik istrinya dengan baik. Bahkan ada suami yang pengecut, tidak menceraikan istrinya, tapi juga tidak menggauli istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini laki-laki pengecut. Belum lagi fenomena ayah gagal. Banyak ayah yang tidak perhatian pada anak-anaknya karena mengikuti hawa nafsunya. Mohon maaf, alhaakumut takatsur. Kerja pergi pagi, pulang sore, bisnis, meeting sampai malam. Alhaakumut takatsur. Yang namanya kalian lalai karena memperbanyak sesuatu yang bukan karena Allah, itu masuk dalam wilayah alhaakumut takatsur.
Apapun pekerjaan, sekalipun itu besar manfaatnya bagi sesama makhluk, tapi tidak ada Allah di situ, tidak ada agama Allah yang ditegakkan di situ. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena nanti perhitungannya bukan perhitungan di muka bumi. Amal kamu yang kamu banyak manfaatnya itu berlaku nggak di dalam kubur? Laku nggak amal kamu nanti di akhirat itu? Jadi para ayah, jangan sampai fungsinya di depan anak sebagai ATM. Anak jumpa dengan ayah kalau perlu duit saja. Anakmu butuh bimbinganmu. Jadikan anakmu jembatan menuju surgamu. 3 hal yang wajib ayah ajarkan kepada anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kamu menyaksikan ketika Yakub kedatangan kematiannya, lalu rasa takutnya yang mencekam membuat dia bertanya kepada anak-anaknya. Dosen biasa memberikan soal kepada mahasiswanya, tapi dosen saya mau tanya, apakah Anda sudah punya kurikulum buat anak Anda sendiri? Kepada para dosen, biasa bikin soal ujian buat mahasiswanya. Saya mau tanya sama dosen, sudahkah para dosen mempertanyakan pertanggungjawaban dirinya, apakah anaknya sudah lulus dengan pendidikannya? 3 hal seorang ayah dianggap lulus mendidik anaknya kalau anaknya menjawab dengan 3 ini. Qalu na'budu ilahak, kami menyembah Tuhan ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Di sini kenapa anak Yakub mengatakan ilahaka, bukan na'budullaha, na'budu ilahak, menyembah Tuhan ayah, karena ayahnya yang menanamkan tauhid kepada anaknya. Ini zaman sekularisme luar biasa. Sampai pendidikan sekolah Islam, universitas Islam pun luar biasa sekularisme di dalam ilmu pendidikannya. Ilmu yang mestinya menjadi alamat berjumpa dengan Tuhannya, banyak ilmu-ilmu mahasiswa malah menjauhkan mahasiswa dari Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi praktek belajar mengajar yang walaupun itu di universitas Islam malah menjauhkan mahasiswa dari Tuhannya. Yang kedua, ilahan wahidan. Anaknya menjawab, kami hanya akan menyembah Tuhan yang satu. Artinya apa? Kami tidak akan sekutukan Tuhan ayah. Yang ketiga, seorang ayah lulus menjadi ayah kalau 1 sudah mengajarkan tauhid, 2 melindungi anak dari syirik, dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Ayah, kami akan tunduk patuh kepada syariat Tuhan ayah, syariat kakek Ibrahim, syariat kakek Ismail, dan syariat kakek Ishak, dan syariat ayah. Tugas berat seorang ayah sebetulnya adalah bagaimana agar anak-anak kita mengikatkan diri pada aturan Allah, pada aturan agamanya, bukan mengikatkan diri pada aturan-aturan peer group lingkungan mereka. Sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya hendaknya nilai sholat kita mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu al-munkar? Al-munkar adalah kullu maksiatin, setiap maksiat, tungkiruhu al-aql wal fitrah. Perbuatan mungkar itu adalah perbuatan maksiat yang tidak bisa diterima oleh akal dan fitrah manusia. Misalnya sekarang ini Pancasila sedang didistorsi. Ketuhanan yang Maha Esanya udah dicoret, ketuhanan saja. Mau agamanya Bahai, mau agamanya Syiah, mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya berapa, pokoknya ketuhanan. Nggak ada lagi yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sudah tunduk kemanusiaan saja, titik. Nggak perlu lagi yang adil dan beradab. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya di fakultas kedokteran, hak reproduksi. Secara kemanusiaan manusia terlahir bebas, apakah mau hamil atau tidak hamil.
mau aborsi atau tidak aborsi. Intinya, terutama kepada para mahasiswa, saya ingin beritahukan, doktrin hak asasi manusia intinya dia tidak ingin ada otoritas di luar dirinya yang mengikat dirinya. Adik-adik mahasiswa, kalian menuntut ilmu agar menemukan alamat untuk mengikatkan diri pada aturan-aturan Tuhan kalian. Jadi saya sudah jelaskan dua hal. Satu tentang utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ini yang ketiga. Setelah tilawatul Quran, mendirikan salat, kemudian wa la dzikrullahi akbar. Ada beberapa penafsiran tentang wa la dzikrullahi akbar. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita buka Quran lalu mencari kata katsiran sebagai sifat, maka mausuf yang disifatinya kebanyakan adalah zikir. Jadi di dunia ini yang harus kita perbanyak bukan banyak kerja. Nomor satu banyak zikir. Orang yang zikirnya lebih banyak dari kerjanya, dialah orang kerja cerdas sesungguhnya. Saya sering mendengarkan motivator berkata begini, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Ketika menjelaskan kata cerdas masih sebatas ilmu keduniaan, ini belum cerdas. Orang cerdas adalah yang bekerjanya melibatkan malaikat. Orang cerdas yang sesungguhnya adalah yang dalam bekerjanya mendapatkan kelimpahan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang cerdas yang sesungguhnya. Bagaimana polanya? Wala dzikrullahi akbar. Banyak-banyaklah berzikir. Orang yang banyak beristighfar, terbuka pintu-pintu kebaikan di depan matanya. Orang-orang yang banyak berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, berarti mengambil sebuah perkataan mulia dari yang maha mulia untuk hambanya yang paling mulia. Dan inilah perkataan yang sangat mulia, kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan. Orang-orang yang banyak bertasbih adalah orang-orang yang telah melakukan sebuah pekerjaan yang sangat cerdas. Sebaiknya tipe-tipe keledai hanya mengandalkan rasionya, mengandalkan fisiknya saja. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Zikir memang hebat sekali, tapi sehebat-hebat zikir adalah salat. Dan ada yang menafsirkan sehebat-hebat mengingat Allah adalah di dalam salat. Dan ada lagi yang lebih tinggi lagi, sehebat-hebat salat dan mengingat Allah di dalam salat adalah kalau Allah yang sudah mengingat kita. Sehebat-hebat ibadah adalah salat. Karenanya selain salat 5 waktu, minimal 10 rakaat qabliyah dan ba'diyah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, laksanakan itu. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk salat duha 4 rakaat. Rezeki gampang diperoleh. Yang namanya tidur malam maksimal setengah malam saja. Kalau perlu kurangi sedikit menjadi 1/3 tidak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan tidur di malam hari, tipe keledai bekerjanya, itu bukan bekerja keras. Kerja sampai jam 12, sampai jam 1, subuh kesiangan, itu tipe keledai. Bukan orang cerdas yang bekerjanya seperti itu. Qumil laila illa qalilan nisfahu. Ukuran sedikit bangun malam mulai dari pertengahan malam. Sehebat-hebat ibadah adalah salat, sehebat-hebat zikir adalah di dalam salat, dan sehebat-hebat zikir adalah kalau Allah yang sudah mengikat kita, yang mengingat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya ada 3 ibadah besar keluar dari salat ini, mudah-mudahan kita laksanakan dengan baik. Yang pertama tilawatul Quran, yang kedua dirikan salat, dan yang ketiga wala dzikrullahi akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kode etik membaca salawat 10 kali di awal pagi tidak dikerjakan. Bohong mengaku umat Muhammad kalau kode etik sebagai umat Muhammad minimal 10 kali bersolawat menjelang malam tidak dibaca. Berarti tidak punya komitmen, kesetiaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Ada gerakan yang mulai menistakan para sahabat Nabi dan menistakan keluarga Nabi yang hendak menghancurkan Islam, maka waspadailah. Wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasarad-din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin fi Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.